Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Nugraheni dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil kerja saya mengenai praktikum SQL pada XAMPP untuk mata kuliah basis data. Berikut adalah hasil praktik saya. Langkah pertama untuk mempraktikkan SQL adalah mendownload software MariaDB atau MySQL dan software XAMPP. MariaDB ketika di-download sekaligus dijalankan di latar belakang. Untuk mengeceknya, kita bisa melalui Windows dan ketik MySQL MariaDB. Nanti di sana akan muncul tempat untuk mengecek apakah MariaDB sudah berjalan atau belum seperti pada gambar. Kita cukup memasukkan password MariaDB. Nanti ketika berhasil akan terdapat tulisan Welcome to the MariaDB Monitor. Selanjutnya, untuk mengecek database pada MariaDB, kita ketikkan show database dan akan muncul kotak-kotak yang menunjukkan database yang isinya information schema, MySQL, performance schema, dan ISIS. Ketika MariaDB sudah berjalan di latar belakang, saya langsung masuk ke XAMPP untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Nah, kita klik start sampai kotak-kotaknya berwarna hijau. Seperti ini. Ketika keduanya sudah diaktifkan, kita bisa mengecek pada command prompt, yaitu melalui Windows R dan mengetikkan cmd lalu klik OK untuk melihat database-nya di sana. Ketika sudah menampilkan kotak-kotak seperti pada MariaDB tadi, kita langsung melakukan praktek melalui phpMyAdmin untuk lebih mudahnya. Halaman untuk masuk phpMyAdmin bisa masuk melalui browser atau Chrome. Di sini saya menggunakan Chrome dengan alamat halaman website http://localhost/phpMyAdmin. Di sana kita langsung melakukan memasukkan data-data yang sudah tersedia pada soal ke dalam pemrograman. Nah, untuk yang pertama di sini kita langsung membuat create database pada phpMyAdmin. Nah, untuk tabelnya sesuaikan seperti pada soal, kita membuat pasien dulu dengan number kolom 3, kita create dan memasukkan nama-nama yang terdapat di dalam tabel. Ada ID data dengan integral 3, ID dokter integral juga 3, ID admin integralnya 3, lalu kita save. Lanjut membuat tabel baru untuk selanjutnya. Kita kembali ke rumah sakit. Nama tabelnya kita urutkan melalui seperti pada gambar. Kita ketik administrator dengan kolom 3 lalu memasukkan nama-nama tabelnya.
Kita save. Lanjut untuk tabel selanjutnya. Daftar. Pada tabel daftar terdapat ID data atau ID daftar, integral 3, ID pasien dengan integral 3, ID admin integral 3, lalu kita save. Lanjut menuju tabel selanjutnya. Tabel dokter dengan kolom 7, paling banyak ya ini. Pertama ID dokter, integral 3. Nama dokter dengan tipe varchar 30 panjangnya. Lalu alamat dokter. Tipenya juga varchar. Lengthnya 100. Tanggal lahir dengan tipe date. Lalu nomor HP tipe varchar, lengthnya 15. Lalu spesialis, lengthnya 15. Yang terakhir waktu kerja. Tipe datanya varchar untuk lengthnya 100 dan kita save. Lanjut untuk pasien dokter dengan nomor kolom 4. Nomor kolomnya 5. Kurang satu tabel, yaitu tabel pasien dengan nomor kolom 4. Kita create, lalu memasukkan isian pada tabel dari ID pasien dengan integral 3, nama pasien dengan varchar 15, varchar 30, alamat pasien dengan varcharnya 100. Yang terakhir jenis kelamin dengan integral 1. Lalu kita save. Nah, ketika sudah terbuat daftar tabelnya, lalu kita membuat desainer, kembali ke rumah sakit. Pada pojok kanan atas kita ketik more, lalu desainer. Nah, tabelnya ini masih acak-acakan, kita urutkan sesuai pada gambar, yaitu administrator berada di tengah, daftar berada di pojok kanan atas,
dokter admin ada di tengah, ada di pojok kiri atas. Kita ulangi karena tadi kembali ke menu pasien dokter. Kita sesuaikan daftar di pojok kanan atas, pasien di pojok kanan bawah, dokter admin ada di kiri atas, tabel dokter ada di bawah tabel dokter admin, lalu pasien dokter ada di tengah atas, tengah bawah. Yang tengah atas itu untuk tabel administrator. Supaya tabelnya ini nanti tersimpan, jangan lupa nanti kita melakukan save page dan menamai dengan nama rumah sakit untuk mudah mengingatnya. Nah, sudah tersimpan. Lalu kita membuat atau menentukan foreign key, kunci yang nantinya akan berfungsi untuk menghubungkan relasi antar tabel. Kita kembali ke per tabel ya. Yang pertama kita ke dokter admin, lalu pilih struktur. Di sini yang menjadi key ada 2, yaitu ID dokter sama ID admin, tapi kita harus melakukannya, pembuatan key-nya harus dilakukan satu-satu, karena kalau misalnya kita select terus langsung kita indeks, nanti yang masuk hanya satu meskipun dua-duanya ada lambang kunci atau key-nya. Ini caranya, sebenarnya nggak di select nggak apa-apa, langsung kita ke more, lalu klik index, klik OK. Lakukan sampai pada tabel terakhir. Semua tabel yang merupakan foreign key harus mendapatkan atau harus diindeks supaya menjadi kunci atau tombol key. Selanjutnya kita membuat relasi, kembali ke rumah sakit tadi, lalu masuk ke dalam tabel dan kita hubungkan foreign key antar tabel untuk membuat hubungan atau relasi. Di sini harus dipastikan bahwa semua key sudah terindeks. Kalau misalnya ada yang belum terindeks, nanti akan gagal ketika membuat menghubungkan relasi antar tabelnya.
di sini yang pertama ke create relationship. Pertama kita hubungkan ID admin yang ada di dokter admin dengan ID admin yang ada di administrator. Nah, ketika ada garis seperti ini berarti sudah berhasil ya. Lalu untuk foreign key-nya kita pilih cascade pada on delete dan on delete sama yang bawahnya. On update keterangannya cascade semua. Lakukan perintah yang sama sampai semua tabel itu mendapat relasi atau hubungan. Ketika semuanya sudah mendapatkan relasi, kita langsung bisa memasukkan insert untuk manipulasi data, atau istilahnya di sini manipulasi DML, data manipulasi language. Nah, tadi ketika saya memasukkan data pasien itu karena saya langsung menggunakan insert, itu tidak langsung berhasil, namun ada errornya. Dan setelah saya mencoba berulang-ulang, ternyata mengetahui kesalahan atau kekurangannya itu pada foreign key yang tercentang secara otomatis. Nah, ini masih gagal. Untuk yang berhasilnya, nanti saya enable foreign key check-nya harus saya ilangi dulu, atau harus saya klik supaya tidak tercentang secara otomatis. Nah, di sini saya sudah melakukannya dengan mengeklik enable foreign tadi supaya tidak tercentang secara otomatis. Caranya kita insert langsung. Saya tidak memakai SQL. Kita ketikkan ID pasien, nama pasien, sama alamat beserta jenis kelamin. Nah, langsung kita go. Nah, di sini masih ada tulisan error, langsung kita edit dan hanya menghilangi centang enable foreign key, lalu kita go lagi. Nah, berhasil terinsert. Saya melakukan mengulangi hal tersebut sampai nama-nama pasien terinsert semua pada tabel pasien. Untuk yang ketiga, kita melakukan input juga kepada administrator dan juga
tabel-tabel yang lain. Pokoknya semua tabel harus terisi, baik dari ID admin, dari ID dokter, nama dokter, kapan jam kerja, terus waktu pelayanan, itu harus terisi semua ya. Nah, setelah semua terinput, kita bisa melakukan manipulasi data yang selanjutnya, yaitu select atau melihat data tapi tidak dengan semua yang kita inputkan. Contoh di sini ada beberapa macam select atau menyeleksi. Itu ada select bersyarat, ada select join antar tabel, ada select fungsi matematika, sama select fungsi string. Nah, di sini tadi saya mencoba untuk selain string ada select batch when sama select like, dan juga select order by, select group by. Namun di sini tadi saya mencoba untuk melakukan select bersyarat dengan SQL, yaitu select ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin from pasien, where atau dimana jenis kelaminnya yang kodenya 2. Jadi syarat untuk menampilkan hasil program atau hasil tabel yang kita buat, kita cuma mau melihat ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin yang jenis kelaminnya berkode 2. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya yang ini untuk select count atau matematika. Nah, di sini saya menggunakan count atau untuk menghitung berapa sih jumlah pasien yang tadi kita input. Nah, ini rumusnya pada SQL kita ketikkan select count dalam kurung ID pasien from pasien. Nah, di sini saya memasukkan ke dalam SQL-nya itu pada tabel pasien. Untuk yang terakhir ini kita membuat select from pasien dengan alamat atau string. Kita select string ya. Stringnya itu kita mengambil pada nama jalan, nama alamat. Jadi yang akan ditampilkan hanya alamat yang ada kata JL-nya. Karena saya memasukkan syarat atau memasukkan string itu pada alamat pasien, di mana alamat pasien itu ada kata jalannya. Di sini ada 4 pasien yang bisa ditampilkan, yaitu Poppy, Susilo, Bunga, sama Mirna, karena alamatnya pakai JL bukan jalan. Jadi singkatan ya. Untuk selanjutnya, manipulasi data yang selanjutnya untuk mengupdate, kita akan mengganti nama Poppy menjadi nama Papi Jolo. Itu langkahnya hampir sama. Kita ke menu tabel pasien, lalu pilih SQL dan ketikkan update pasien, set nama pasien sama dengan nama yang akan diganti apa, where atau dimana ID pasiennya berkode berapa. Jadi kita selain memasukkan nama baru juga memasukkan kode pasien. Di sini Poppy tadi kode pasiennya 3 ya, saya masukkan ID pasiennya 3 dan hasilnya akan seperti ini. Untuk manipulasi data yang terakhir yaitu delete atau menghapus isian tabel. Saya mencontohkan di sini menghapus nama pasien Joko yang ada di ID pasien 1. Jadi langkah-langkahnya kita ke menu pasien, ke tabel pasien, lalu pilih SQL dan ketikkan delete from pasien,
where ID pasien, ketika nama ID-nya atau ID pasiennya berapa. Tadi yang akan saya hapus adalah Joko, itu ada di nomor 1. Jadi ID pasien saya ketik 1 dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nama Joko nanti sudah tidak muncul lagi. Terima kasih, sekian hasil praktek dari saya. Mohon untuk koreksi dan bimbingannya, dan semoga kedepannya bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.